Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga bau kita kembali hadir di majlis taniki untuk melanjutkan kajian-kajian kita yang setiap malam, setiap hari si bau terlaksana yang di masjid taniki. Alhamdulillah, niki bau kita kembali hadir di tahun baru Islam, di bulan Muharram 1443 Hijriah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat beliau. Kita semua selaku umat ini mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka sungguh kita telah memasuki bulan yang agung, yakni bulan Muharram. Muharram artinya pengharaman. Yang haram adalah berbuat zalim. Berbuat zalim itu adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat zalim itu adalah menghina dan menghinakan saudara-saudara sesama muslim. Bahkan berbuat zalim itu adalah terhadap diri kita sendiri. Maka persoalan kita hari ini adalah ada apa dengan Muharram? Kan seperti itu. Yang pertama adalah ketika bulan-bulan haram itu datang, maka diharamkan berperang. Dan orang-orang di zaman jahiliyah itu sangat mengagungkan yang namanya Muharram, terutama bulan-bulan haram yang 4, Bapak Ibu sekalian.
Nah, jadi pelungguh datiang sekarang ada di bulan yang agung. Persoalannya adalah orang-orang jahiliyah itu kadang-kadang mengagungkan Muharram. Ia tidak berperang. Akan tetapi di tahun depan ia mengkhianati Muharram. Ya, mengkhianati bulan-bulan haram. Sehingga Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum Dzalika ad-dinul qayyim fala taghlimu fihinna anfusakum. Sungguh dalam bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan yang masyhur, yang telah kita ketahui. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di hari-hari, di bulan-bulan itu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha 4 hurum. Dari 12 bulan itu terdapat bulan-bulan haram. Jadi Allah kuatkan, Bapak Ibu sekalian, ya, Allah kuatkan semasa orang-orang jahiliyah sangat mengagungkan bulan itu, akan tetapi sewaktu-waktu diagungkan, sewaktu-waktu dikhianati, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengukuhkan kembali bulan-bulan haram itu. Minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim. Inilah ketetapan Allah dalam agama yang lurus. Dengan kata lain, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dzalika ad-dinul qayyim. Maka ada apa dengan bulan-bulan haram itu? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri di bulan-bulan itu. Nabi lagi zalimin dengan, apalagi zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah salah satunya, ya, Muharram. Dikatakan Muharram, bulan pengharaman. Haram berbuat zalim, haram berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbul pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, simbembe yaran bulan haram, kan marak niki, ya, selama ini bulan kita anggap sama saja. Akan tetapi ada 4 bulan yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 12 bulan ini, Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih? Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman ini berputar. Masih muter atau tidak, Bapak Ibu? Masih muter. Mudah-mudahan telah muter jadi betutu itu. Ya, kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Keadaan zaman ini berputar, masih berputarnya sebagaimana bumi dan langit ini baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih patuh bumi alam niki jemaah sekalian. Kahayatihi, sebagaimana keadaannya diciptakan bumi dan langit ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih berputar. Lamun kempes bana bulan apuna, ya, tabrakan dia. Lagu untung dan berdeban bulan, Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya masih tunduk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun mengatakan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim.
Ya, matahari itu berputar pada porosnya. Limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizul alim. Ini sudah ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz Al-Alim. Namun telah bebas bersinar jelo, sejelo doang. Mungkin susah tuh. Ya. Tetapi masih tunduk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna zamana qad istadara", masih berputar kahayatihi, seperti keadaannya yauma khalaqas samawati wal ard. Marak baru sinta ciptaan langit dan bumi si Allah taala masih seperti itu Bapak Ibu sekalian. As-sanatu, dalam setahun itu 12 syahra, terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum, kata Rasulullah, dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Simbe bulan haram, kata Rasulullah, thalathatun mutawalliyatun, 3 bulan berturut-turut. Simba ya 3 bulan berturut-turut ibu-ibu. Bulan haram. Bapak-bapak, simba ya bulan haram yang berturut-turut. Thalathatun mutawalliyatun. Yang pertama Dzulqa'dah, bulan haram. Dzulhijjah, bulan haram. Muharram, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, bulan haram. Simbaya seke wa Rajabun Mudhar baina Jumadai wa Sya'ban, dan bulan Rajab Mudhar terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi inilah dia Bapak Ibu sekalian yang termasuk bulan-bulan haram. Lagu le itu kan biasa na bulan haram atau bulan halal. Ya biasa-biasa jemaah sekalian. Ya. Bahkan si paling tren dari bulan haram itu adalah bulan Rajab. Ya. Papah bulan Rajab jak sibuk dengan ngetuanang piang tanggal seke. Piang tanggal seke. Ngena ngombe, ngena puasa. Padahal tidak ada perintah puasa khusus tanggal 1 ya sekalian. Lagu ngeno angku nasi geger telah menetama bulan Rajab. Sepertinya bulan haram itu adalah bulan Rajab saja. Padahal Rasulullah tidak membedakan ibadahnya ketika masuk bulan-bulan haram yang 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka itu yang menyebabkan utama bulan Muharram ini Bapak Ibu sekalian, ya termasuk dalam bulan-bulan haram. Lalu yang ketiga, menyebabkan bulan ini bulan utama adalah dinisbatkan bahwa bulan haram ini sebagai bagian dari bulan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Muharram ini dengan sebutan bulan Allah. Ketika ada nama Allah di belakangnya, didisbatkan nama Allah, maka tentu itu mulia. Coba pelinggi desrioan Ka'bah Bapak Ibu sekalian yang pernah berhaji. Ka'bah itu batu-batu biasa. Ya. Bangunannya tidak beraturan. Tingginya sekitar 12 meter. Di dalam itu ya biasa-biasa, ada tiang penyangganya 3. Kemudian ada meja-meja untuk meletakkan parfum di situ. Sebetulnya tah batu biasa. Pada marak Hajar Aswad batu biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketika Umar bin Khattab tawaf le Ka'bah ngita Hajar Aswad, kalau aku tidak melihat kekasihku Muhammad menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu. Sebab itu batu biasa. Akan tetapi ketika le Ka'bah itu dengan sebutan bait,
Padanya si balai-balai biasa. Kemudian dinisbatkan nama Allah, setelah itu Baitullah, rumah Allah, maka Ka'bah itu menjadi mulia, Bapak Ibu sekalian. La ilaha illallah. Dek nara itan dek terindu untuk hadir di Masjidil Haram, sekedar untuk bertawaf di Ka'bah, jemaah sekalian. Ibu-ibu Arab pelinggih dia sindek demele lalu tiba Mekah. Masya Allah, semiskin-miskin kita Bapak Ibu sekalian. Ya, pasti Arab cita-cita kita mudah-mudahan kebulawaning Mekah. Ndek ke marak niki Bapak Ibu. Masya Allah. Dan orang-orang yang pernah hadir di Masjidil Haram itu kerinduannya luar biasa untuk selalu memohon kepada Allah bisa hadir di majlis itu. Nah, niki jemaah sekalian, dinisbatkan nama Allah di belakang bait, Baitullah. Ya, demikian juga para jamaah haji Bapak Ibu sekalian, dinisbatkan nama Allah, disebut dia Dhuyufullah, tamu-tamu Allah. Maka tamu-tamu Allah itu jangan pernah khawatir akan tersesat di Madinah atau Mekah, akan khawatir terlantar di Mekah dan Madinah, sebab mereka dalam jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul itu sama utusan-utusan Allah, akan tetapi ketika dinisbatkan dengan nama Allah Rasulullah, maka tentu akan lebih mulia dari Rasul yang lain. Dan Allah sendiri menyebut namanya dengan sebutan Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka Rasul menyebut Muharram ini dengan sebutan bulan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Yakni pada bulan Allah, seutama puasa setelah bulan Ramadan adalah Syahrullah, bulan Allah, yakni bulan Muharram. Yang keempat, ada alif lam sebelum Muharram. Syahrullahi al-Muharram. Ketika ada alif lam di depan isim kata benda, maka itu mulia. Lamun ta memanggil Bapak Tuan Guru Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru, bagus kita kelak yang kami hormati Mukarram Bapak Tuan Guru. Ampun dia kena Al-Mukarram. Pantas apa tidak? Mukarram itu mulia. Tetapi ketika ada alif lam Al-Mukarram, maka lebih kemuliaannya. La ilaha illallah. Yang kami hormati Mukarram Bapak Tuan Guru, sebutannya doang dan cocok. Ya, Al-Mukarram. Maka Muharram ini ada alif lam di depannya, Al-Muharram. Maka itu mulia. Dan di bulan-bulan lain tidak ada alif lamnya. Mulai langan setelah Muharram nanti Bapak-Ibu sekalian, Safar. Coba ke oloang alif lam lek julu. Al-Safar. Cocok? Memang tidak ada. Rabiul Awal, Ar-Rabiul Awal, tidak ada kecuali di bulan Muharram itu ada alif lam. Ramadan, Al-Ramadan, ada? Tidak. Kecuali di bulan Muharram ada alif lam, Al-Muharram. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, buang keyakinan ketika ada di antara jamaah kita yang mengatakan
Muharram ini bulan sial. Nggih jamaah sekalian. Ya, masih ara jamaah kita sindek nekanggoang anak jarin teu mereri bulan Muharram. Bulan sial. Padahal Rasul mengatakan syahrullah, ini bulan Allah. Ya, kemarin jamaah sekalian ara jamaah kita datang. Anaknya melena mereri bulan niki doang, nak lamun tahan-tahan ya kan susah. Ya. Seluruh masyarakat nalek gubukinon dek nabiang ya mereri. Ampun nak ketuan nang bale beketuan. Kanjak dek nabiang itu mereri sehingga no. Ino resto tu ale gubuk kan mereri wah. Ya kumbe na jamaah sekalian. Mungkin bapak-bapak yang sibah lingsir tahu penyebabnya mengapa ini Muharram bulan sial. Masya Allah jemaah sekalian, ini bulan Allah. Ya, seperti yang sampaikan dalam khutbah Jumat kemarin, yang mengatakan bulan-bulan sial Muharram ini adalah orang-orang Syiah. Sebab orang-orang Syiah itu ketika Muharram mereka berduka cita atas wafatnya Sayyidina Husain putra Ali bin Abi Thalib ketika ada pembantaian di Karbala tanggal 10 Muharram. Kalau mereka cocok ya, lamun dengan Syiah niki jemaah sekalian, mereka mengatakan tahun berduka cita bulan malapetaka. Sehingga orang-orang Syiah itu ada punya kebiasaan setiap tanggal 10 Muharram mereka memukul-mukul diri mereka dengan besi, dengan pecut, apapun pokoknya pantoknya dirinya sambil bangga ia berdarah-darah sekujur tubuhnya sambil mengatakan labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, penuh tubuhnya dengan darah. Nah, jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian tidak ada bulan sial niki. Bahkan ara tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian, ya, ngenembe ngerongkang balena, tukang ndek nereni. La ilaha illallah, lamun nembe jadi ku sanggup. Arkan suruh be dengan nembe ya, girang terjadi. Ya, karak kejadian arak malapetaka musibah. Masya Allah jemaah sekalian. Yang pun datang nang balik kan tukang dek nembe nembe ya. Neh gue tembeang. Ya, yang tembeang macul-macul kan. Ara-ara sekedi jari. Ondek sengarak napi-napi jemaah sekalian. Maka keyakinan kita ubah. Ya, dalam istilah agama ini disebut dengan tatayur. Ada kita beranggapan sial karena bulan itu, karena hari itu, karena burung itu, karena burung ini, karena bulan itu, karena bintang ini, karena bintang itu. Dek nara jemaah sekalian. Ya, semuanya berjalan atas ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika nara anggapan-anggapan marak niki yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa supaya segala urusan kita serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ini doa supaya kita tidak beranggapan menjadi sial. Ara dengan jamaah sekalian gena lalu nenegi. Wah, sepakat dia bersama orang-orang yang berhutang dengannya. Lagu bedayut lelangan barang dengan mohon maaf. Ya, pakai setua gede. Tulak ya, kan de tulak. Aku bedayut barang dengan butuh tadah-tadah ditemu negi. Ya. Padahal dengan si barang nebejanji sudah disiapkan uang. Oh, sang urung ya ketut ke beli bakso ada dengan kan? Ini namanya tatayur. Ada anggapan-anggapan sial. Masya Allah jemaah sekalian.
Maka oleh karena itu sekali lagi ini doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ibu-ibu hafal? Allahumma la tayra illa tayruk. Ya Allah, tidak ada yang sial kecuali apa yang sudah menjadi ketetapanmu. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah ghairuk selain engkau ya Allah. Tetapi kelamun musibah terjadi, ya, dengan si datang tiba balik ini kejebakan jak lamun demari anak te bulan Muharram girang arak mati salak seke. Ia mati lagu piran ke. Ya. Jadi yakinlah segala sesuatunya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah Muharram arak kita lek bulan simulia. Sebab ia menjadi bagian dari bulan-bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Diharamkan berperang. Yang kedua diharamkan berbuat zalim. Yang ketiga kata Ibnu Abbas, bulan haram itu disebut bulan haram apabila ketaatan kita lakukan di bulan-bulan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah mengatakan afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, berpuasa pada bulan Allah, yakni bulan Muharram, seutama-utama puasa sesudah puasa Ramadan, yakni Syahrullah, bulan Allah, yakni bulan Muharram. Lalu seperti apa puasa Muharram itu? Meskipun tidak ada perintah khusus puasa tanggal 1 dengan keutamaan itu, keutamaan ini tidak pernah ada. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan puasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Pertanyaannya, ya kumbena ampun disebut hari Asyura? Kumbena ibu-ibu, kenapa disebut hari Asyura? Ma makna Asyura? Berasal dari kata Ashir, Asyara, 10. Maka Asyura itu adalah hari yang ke-10 di bulan Muharram. Lek bulan-bulan silain siaran ke-10 ini Asyura arana. Tapi yang masyhur adalah puasa Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa ada puasa Asyura? Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Mengapa ada puasa Asyura? Tentu ini berdasarkan sejarah, ya. Berdasarkan sejarah, berdasarkan kejadian yang terjadi pada masa lampau, di masa jahiliyah, bahkan di masa kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yaum Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah, bahwasanya di hari Asyura itu berpuasa orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah. Insyaallah. Jadi sudah sejak lama orang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu,
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Falamma qadima al-Madinata samahu. Kemudian ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, samahu, berpuasa pula pada hari Asyura. Wa amara bisiyamih. Lalu Rasulullah pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Insyaallah. Falamma furida Ramadan taraka yaum Asyura. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, ditinggalkan puasa Asyura, yakni puasa tanggal 10 Muharram. Faman syaa'a shamahu. Siapa yang ingin berpuasa, silahkan berpuasa. Wa man syaa'a tarakahu. Siapa yang ingin meninggalkannya, silahkan tinggalkan puasa Asyura. Akan tetapi dari sisi sejarah, puasa Asyura itu sudah ada sejak zaman Quraisy di masa jahiliyah. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Maka ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Zaman Quraisy puasa dengan Asyura. Rasulullah pindah ke Madinah puasa. Bahkan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, meskipun sebagian sahabat berhenti puasa Asyura, akan tetapi orang-orang Yahudi di Madinah tetap melakukan puasa pada hari tanggal 10 itu. Nah, zaman jahiliyah orang-orang berpuasa. Ketika pindah ke Madinah, Rasulullah berpuasa dan memerintahkan sahabat berpuasa. Ketika datang perintah wajib Ramadan, sebagian meninggalkannya. Yang berkehendak puasa, puasalah. Yang tidak berkenan, silahkan tidak berpuasa, tidak mengapa. InsyaAllah, ini jemaah sekalian. Maka ketika Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, diriwayatkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah wajada al-yahuda siyam yaum Asyura. Bahwasanya kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah, fawajadal yahuda siyaman yaum Asyura, didapatkan orang-orang Yahudi itu puasa Asyura. Ya, ini sudah tradisi langan jahiliyah. Datang-datang Rasulullah di Madinah, beliau puasa Asyura. Setelah datang perintah Ramadan, sebagian meninggalkan Asyura, sebagian pula tetap melakukan Asyura. Akan tetapi orang-orang Yahudi tetap puasa Asyura. Lalu faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Rasulullah kepada para Yahudi. Jadi bemanik Nabi tiba dengan Yahudi yang terus istiqamah puasa Asyura. Ma hadzal yawm alladhi tasumunahu. Jelo apa je ini? Ampo ide terus puasa selaput dah. Hari apa sesungguhnya ini? Lalu orang-orang Yahudi itu mengatakan, hadza yaumun azimun anjallahu fihi Musa wa qaumuhu wa gharraqa Fir'aun wa qaumuhu. Hari ini adalah hari yang agung di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa dan kaumnya dan mengalahkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa, maka Musa pun berpuasa. Syukran fa nahnu tasumuhu, karena kesyukuran kami pada hari ini, maka kami pun berpuasa. Insyaallah. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Dan kami lebih berhak. Ini kata Rasulullah. Dan kami lebih berhak wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak ya untuk mengikuti Musa dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasamahu Rasulullah alaihi wasallam wa amara bisiyamih. Lalu Rasulullah berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Jadi niki bonus ya, dek narak lek bulan silain. Namun pelinggih dia tiang tidak berpuasa pada hari Asyura yang besok, dek narak Asyura lek bulan Safar. Ya, harinya ada Asyura hari ke-10. Lagu risalah sunnah puasa di dalamnya tidak ada. Maka kedung termasuk Muharram, Bapak Ibu sekalian, puasa. Ndak puasa. Puasa. Di mana undangan cancel dulu. Ya. Sebab belum tentu kita bertemu dengan 10 Muharram yang akan datang. Lamun puasa Kemis, mau itu kepesilaan. Ya, dek tersemel dengan jak ngandangin itu jak empuk puasa. Ya, buka puasa, dendek puasa. Ya, sebab besok ada Senin, insyaallah ada Kemis. Lagu lamun Asyura dek temau jak tahunan. Belum tentu kita bertemu dengan itu jemaah sekalian. Maka timbul persoalan. Lalu apakah puasa Asyura itu mengikuti tradisi jahiliyah? Atau mengikuti tradisi Yahudi? Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Ya, namun beliau melakukan puasa ini berdasarkan wahyu. Bukan berarti mengikuti tren Yahudi. Ya, bukan berarti mengikuti tren zaman jahiliyah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Siaran Rasul itu ia tidak pernah mengikuti hawa nafsunya, kecuali ia berucap, ia berbuat apa yang diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, idealnya puasa Asyura niki pira jelo? Ya, idealnya puasa Asyura berapa hari Bapak Ibu sekalian? Tanggal 10 doang? Atau ada marak sampan berdua kantir kiri kanan, ya? Apakah idealnya puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram saja, atau puasa Asyura itu ada beberapa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya? Lamun sampan dek nebedue kantir, ini tidak mengumpamakan jemaah sekalian. Ya. Lakukan sampan lamun nebedue kantir goyang doang ibu nih. Lagu kadang ara setue kantirna. Akan tetapi lebih mantap kalau kiri kanan berdua kantir untuk menyeimbangkan. Tetapi ini bukan seimbang atau tidak seimbang. Tetapi mana yang paling utama hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Yang pertama, ketika puasa Asyura berjalan beberapa tahun,
Sahabat Rasul datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apakah puasa Asyura itu kita itu tidak melakukan puasa hanya tren orang Yahudi saja? Kanjak dengan Yahudi itu tanggal 10 doang ada puasa Rasulullah. Terus kita ini kan milu-milu puasa tanggal 10. Apakah tidak sama seperti mereka? Insyaallah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauma Asyura." Puasalah pada hari Asyura. Wa khalifu bil Yahud. Selisihilah orang-orang Yahudi. Bagaimana menyelisih orang-orang Yahudi? Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Dengan kata lain, ambil puasa 9, 10 atau 10, 11. Lalu yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shamu yaum Asyura." Idza kana 'amul muqbil, kalau sampai umur kita nanti sampai tahun yang akan datang, sumna yaumat tasi'. Ya kita ambil si puasa tanggal 9. Ini yang masyhur di kita Bapak Ibu sekalian. Puasa Siwa 10. Dan Rasul berazam puasa tanggal 9. Akan tetapi tahun depan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sempat berpuasa tanggal 9, 10 sebab beliau lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini syariat. Dan para ulama ini yang lebih kuat. Puasa 9, 10. Sebab dari sisi derajat hadis ini yang hasan. Akan tetapi kaitannya dengan puasa Asyura, sebagian besar ulama mengatakan 9, 10, 11 dari keumuman hadis ini. Kemudian yang kedua, dari keumuman Rasulullah memperbanyak puasanya di bulan-bulan haram. Akan tetapi khusus Asyura, ya, khusus Asyura, para ulama sepakat boleh berpuasa 9, 10, 11. 9, 10, 11. Piran tanggal Siwa Bapak Ibu sekalian, jelur Rebu sigen datang. Berarti tanggal 10 hari Kamis. Tanggal 11 hari Jumat. Boleh puasa hari Jumat? Boleh. Sindek nekanggo ino Jumat sendirian. Sebagian ulama sepakat para ulama memakruhkannya. Namun jelo Jumat doang. Ya. Bahkan sebagian mengharamkannya. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali puasa diambil 1 hari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kamis Jumat boleh, atau Jumat Sabtu boleh. Si mengkhususkan Jumat ini yang dilarang. Berarti besok kita puasa Asyuranya 9, 10, 11. Boleh lanjut tanggal 12? Kenapa tidak? Lanjut 13, 14, 15. Itu ayamul bidh. Sunnahnya kita puasa setiap bulan pada hari-hari ayamul bidh. 13, 14, 15. Maka puasa Asyura nyambung dengan puasa ayamul bidh. Jadi pelinggih dah puasa langan Rebo sampai Senin. Nyambung. Boleh jeda hari Sabtu tanggal 12. Boleh. Lanjut ayamul bidh, had, Senin, Selasa. Tanggal 13, 14, 15.
Masya Allah. Nah, maka puasa Asyura ini memiliki level-level. Nabi bahasan ke level. Nah, tingkatan-tingkatan. Ada level 1, level 2, level 3, sampai level 4. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yang level 4 pelinggi depilen. Level sekian atau level 4? Hah? Lamun temu bonus tentu yang istimewa. Mara dengan si mesin martabak istimewa, spesial, biasa. Simbe pelinggi depilen. Misalnya ibu-ibu, lamun tiang biang hadiah pelinggi de martabak. Simbe depilen. Istimewa, spesial, biasa, tentu yang istimewa. Ya, yang istimewa adalah yang puasa pada tanggal 9, 10, 11. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu yaum Asyura. Puasa pada hari Asyura. Wa khalifu bil yahud. Jangan samakan seperti orang Yahudi yang puasa tanggal 10 saja. Maka sumu qablahu yauman, puasa sehari sebelumnya, kemudian puasa pula sehari sesudahnya. Maka yang paling utama levelnya adalah tingkat 4. Ya, siwa 10 salat. Insyaallah. Lalu level yang ketiga lebih rendah, yakni puasa tanggal 9, 10. Rebo bareng Kemis, jemaah sekalian. Ya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin, kalau sampai umur kita nanti pada tahun yang akan datang, la asumanna tasi'a, kita puasa juga tanggal 9, utama. Ya, level ketiga Bapak Ibu sekalian. Ya, level kedua, yakni 10, 11. 10, 11. Level ketiga. Kena. Level kedua. Level pertama paling rendah, puasa tanggal 10 saja. Tanggal 10 doang. Ya, gelito dek naisah mesa-mesa. Ini level terakhir Bapak Ibu sekalian. Ya. Akan tetapi sebagian ulama fikih menghukumi puasa tanggal 10 itu saja makruh. Sebab ada ketentuan dari Rasulullah puasa tanggal 9, 10 atau 10, 11. Lebih bagus 9, 10, 11. Ya. Sementara ulama fikih menghukumi mubah melakukan puasa pada hari Asyura itu saja. Akan tetapi yang paling utama Bapak Ibu sekalian, ya, wasiyamu yaum Asyura, puasa hari Asyura. Apa keutamaannya? Ini kan paling penting. Apa keutamaannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu yaum Asyura ahtasibu ala Allah Ta'ala an yukaffira as-sanata allati qablah. Puasa pada hari Asyura aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Sering tiang gambarkan orang yang rumahnya mewah, megah, ya, ventilasinya tertutup rapat. Ini gordennya gorden Korea, gorden India, berlapis-lapis, ya. Di jendelanya ada kupu-kupu, ada yang tebal, ada yang tipis di belakangnya. Kira-kira dulu Bapak Ibu sekalian, ngeno rapatnya tertutup rumah-rumah kita. Arak ke kerpuk le dalam. Hah? Adakah debunya di dalam? Banyak.
Ya, padahal kalau kita berpikir ini ventilasi tertutup jaring semua lagu siaran kekerpekina pasti arak langan tama. Maka demikian pula Bapak Ibu sekalian kita yang menjadi manusia itu terlalu banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Lamun dosa-dosa belik kita bisa menghindari Bapak Ibu sekalian. Dosa berat, membunuh, berzina, mencuri, apalagi dan lain-lain sebagainya. Bau itu terhindar Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi dari dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam. Mata menjadi sarangnya dosa. Telinga menjadi sarangnya dosa. Nabi lagi telinga jemaah sekalian. Ini lebih bahaya daripada mata. Dan lebih utama pula telinga daripada mata. Sehingga dalam kalimat-kalimat Allah lebih dahulu menyebut telinga daripada mata. Inna sam'a wal basara. Telinga, mata. Lamun pemelang Bapak Ibu sekalian, teandang julu doang apa tegita dengan. Ya, lamun telinga, bembelangan suara dengar ta. Bahkan bisik-bisik tetangga doang dengar ta. Ya, julu dengar, mudi dengar, ambembe, tutup tembok rapat-rapat, telinga ini juga mendengar. Maka telinga lebih utama daripada mata. Demikian juga telinga lebih bahaya daripada mata. Tangan telinga dari lisan, dari tangan, bahkan dari pemikiran. Luwe langan berdosa Bapak Ibu sekalian. Dan puasa Asyura Allah hapus dosa-dosa kecil. Lagu timakna becik-becik jemaah sekalian, lamun tertumpuk ya jadi setumpukan. Coba tumpukan ini, dosa ini, isi luwehna lamun tertumpukan jadi beli. Meskipun demikian, saum yaum Asyura ahtasibu 'ala Allah Ta'ala ayyukaffira as-sanatu allati qablah. Aku berharap kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa sebelumnya, dosa-dosa setahun yang lalu. Maka mudah-mudahan Allah memberi hikmah kepada kita Bapak Ibu sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua, memberi umur panjang kepada kita semua, beri kesehatan kepada Allah, kepada kita semua, sehingga sampai umur kita besok hari Rabu, Kamis, Jumat, iman ini tumbuh untuk melakukan puasa Asyura. Mudah-mudahan dengan itu Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Niki Bapak Ibu sekalian kajian kita malam ini. Mungkin beberapa menit saja ada yang perlu kita diskusikan, saya persilakan. Nggih. Ya. Mengapa dimakruhkan? Ya. Mengapa dimakruhkan puasa tanggal 10 Muharram saja? Padahal itu sunnah. Ya. Apakah ada pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa 10 hari tanggal 10 itu saja makruh? Tidak ada. Ya, tidak ada. Bahkan sebelum itu Rasulullah puasa tanggal 10 saja. Ya, tanggal 10 saja, 10 saja, 10 saja. Nah, kemudian yang kedua, ini hanya Imam Hanafi. Ya, hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan ini makruh. Sebab beliau berpendapat
setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita harus diikuti sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Sehingga beliau berargumen dari itu, kalau puasa hari itu saja maka dimakruhkan supaya ada embel-embelnya. Ini pendapat beliau. Akan tetapi sebagian besar ulama bahwa hari 10 itu adalah hari Asyura, merupakan sunnah untuk kita berpuasa. Hanya levelnya doang sama Pak. Ya, hanya levelnya saja. Jadi beliau Imam Hanafi setahu saya yang pernah saya baca, bahwa setelah adanya perintah Rasulullah puasa tanggal 9, 10 atau mengambil 10, 11, maka sendiriannya saja itu ya, dimakruhkan menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi semua ulama sepakat, imam mazhab yang lain, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, kemudian Imam siapa? Hanafi, Hambali, Syafi'i. Nah, jadi mereka sepakat, tetap itu bagian dari sunnah. Maka kalau kita berpuasa tanggal 10 saja, kata Rasul, "Shaum yaum Asyura." Merasi baru tanggal 10 itu saja, ahtasibu 'ala Allah Ta'ala ayyukaffira as-sanatul lati qablah. Allah ampuni dosa setahun yang lalu. Artinya ketika ada kita mengambil 9, 10 atau 9, 10, 11, 9, 10, 11, maka itu puasa menyelisihi Yahudi. Ya, supaya menyelisihi puasa orang Yahudi. Akan tetapi kalau kita puasa tanggal 10 saja, tetap itu Asyura. Dan Rasul mengatakan, aku berharap Allah ampuni dosa setahun yang lalu. Wallahu a'lam. Niki Bapak, seperti itu. Masih? Semaina? Oh, nggih, silakan. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya susah. Ya. Ini pertanyaan itu susah. Semuanya kehendak Allah. Semuanya takdir Allah. Lagu arak takdir baik dan takdir buruk. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dan apapun yang kalian kerjakan. Insyaallah. Ya. Lalu di mana semua takdir Allah? Maka ada perintah dan ada larangan. Pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, kita bergerak menuju takdir kita. Satu hari Ali bin Abi Thalib sedang duduk di atas kuburan. Dia mencoret-coret ya dengan kayu. Apa kata seorang di depannya? Wahai Ali, kalau aku membunuhmu hari ini,
dan kamu mati, apakah itu takdir atau tidak? Ia mengatakan, takdir. Kalau saya menghindar juga, menghindar dari takdir itu juga takdir. Artinya, tetaplah kita berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun terjebak pada takdir doang, ini tidak benar. Maka ada ikhtiar. Setelah ikhtiar penuh, kita berdoa, kemudian serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan iblis? Takdir, ya takdir. Akan tetapi Allah sudah perintahkan. Namun dia lalu maka itu ya takdir. Pada intinya Bapak Ibu sekalian, kita berjalan menuju takdir kita. Ada orang berjalan dari sana tetapi tidak terus ke masjid, malah ia belok, maka ia menuju takdirnya. Sebab ini adalah perkara gaib. Dan kita hanya wajib meyakininya, takdir buruk dan takdir jahat. Marak basemamban, untung baik dan untung buruk. Untung buruk dan untung jahat. Ya. Jadi betul berusaha semami enggih. Allah perintahkan kita, maka taati perintah. Itu takdir. Lamun dek juga, itu pun takdir. Sebab kita, ma asaba min hasanatin faminallah. Tidak ada satu menimpa kalian yang baik-baik kecuali datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Dan tidak ada yang menimpa kalian yang buruk-buruk kecuali dari usahamu sendiri. Maka kita ikhtiarkan yang baik-baik. Namun ternyata ikhtiar kita maksimal, lagu endeknya sesuai marak melenta, maka serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu mana lebih dahulu daripada alam semesta? Kira-kira bejuluan Bapak Ibu sekalian. Ya? Alamatu Al-Quran. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ada yang qadim, ada yang fana. Yang qadim itu artinya terdahulu. Maka inilah yang menjebak Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang mengatakan beliau berpendapat Quran itu bukan makhluk. Tetapi ia adalah kalam Allah, malakat dengan Allah kalamnya. Ya. Maka khalifah-khalifah yang sekuler mendesak Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengatakan bahwa Al-Quran ini hadis. Mana hadis? Bahru. Yang qadim itu kekal. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal sampai di atas tiang gantungan, ia mengatakan Al-Quran ini qadim, bukan makhluk. Ya, paham Bapak Ibu? Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil oleh khalifah supaya mengatakan Al-Quran ini baru. Ya, inilah ulama-ulama salaf Bapak Ibu sekalian. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan, dikerangkeng kakinya, merak pesakitan dengan besi seperti itu bergerak. Urus Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, lalu dipanggil khalifah. Bagaimana Syekh masih mengatakan Al-Quran itu hadis baru? Ya, baru kumele berpendapat kumpulang dengan silwe ini dulu. Dalam keadaan dirantai, dalam keadaan wajahnya pusat, layu, kurus, hadir di depan seluruh umat. Ia mengatakan sampai nyawaku pun dicabut,
Tetap aku mengatakan Al-Quran ini qadim, bukan makhluk. Lalu siapa yang lebih dulu, makhluk atau khalik? Tentu lebih dahulu Al-Quran ini melekat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran ini qadim, bukan baru. Ya, hanya saja turunnya sesuai ketika Rasulullah hadir menerima wahyu pertama dan dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Quran ini qadim, bukan baru, bukan makhluk. Kalau alam hancur tidak, tetapi kalam Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in akhsaynahu fi imamin mubin. Tetap masih tertulis di lauh di papan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi hancur, tetapi kalam Allah tidak pernah hancur. Bumi kiamat, tetapi kalam Allah qadim, tidak pernah baru. Begitu mami. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin niki Bapak Ibu sekalian, ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kita bisa hadir. Jadi sebetulnya ada jadwal tiang di tempat lain hari ini, sehingga tiang cancel. Sebab lamun ini kadang-kadang kan sekali seminggu, lamun di ini sekali sebulan, ya. Jadi bau tiang diutamakan, sekali sebulan kan lamun di tiang hadir berarti sebulan yang akan datang. Nah, makanya tiang kalau kajiannya lepas, ya, tidak berkait dengan yang lalu tapi akan datang, tergantung konteksnya. Datang bulan Muharram, kita Muharram. Nanti datang mungkin apa yang terjadi, nah, sesuai dengan konteks kita Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah yang saya bawakan dari pendapat para ulama dan hadis-hadis sahih, paling tidak hasan, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting syiar atau wahyu risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersampaikan kepada kita semua. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Yang paling penting asyura, ya. Jangan pernah kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita semua untuk melakukan segala macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah beri kekuatan kepada kita untuk meninggalkan berbagai macam kezaliman dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.